Jumpa lagi bersama Tabula, teman belajar dan bertumbuh. Halo semua teman Tabula, ketemu dengan saya lagi, Rebecca Pinaima, MPC Psikolog atau biasa dipanggil Becky. Pada hari ini saya akan sharing mengenai building a healthy and fulfilling relationship, atau bagaimana cara membangun relasi romantik yang sehat dan bahagia. Nah, ini perkenalan singkat mengenai diri saya. Saya adalah alumni dari Atmajaya dan saat ini bekerja sebagai seorang psikolog klinis dewasa di Pion Clinician. Untuk bisa berkorespondensi, silahkan hubungi di @cintasetara, komunitas yang saya bangun bersama rekan-rekan, atau di Aramsa. Bisa juga lewat Tabula ya. Nah, kita akan mulai dengan pertanyaan why. Jadi, di sini saya selalu merasa bahwa setiap kita mau belajar sesuatu, teman-teman sekalian perlu tahu dulu, kenapa ya saya merasa ini perlu untuk dipelajari. Jadi, why-nya itu adalah karena semuanya itu berhak dan pantas untuk ada di sebuah hubungan yang sehat dan bahagia. Kan banyak tuh kejadian-kejadian ketika seseorang merasa tidak happy, tapi dia berlarut-larut ada di dalam hubungan yang tidak happy tadi. Nah, tapi tenang, ini ada kabar baik. Dalam mempelajari relasi, kita akan lebih dapat memahami diri kita dengan pasangan. Kemudian, ketika pun ada muncul pikiran dan perasaan yang negatif, hal itu dapat kita pelajari gitu. Gimana sih cara mengelolanya? Selanjutnya, ketika menemukan adanya kebiasaan-kebiasaan yang kurang bermanfaat dalam hubungan, dalam suatu pasangan itu bisa untuk diubah bareng-bareng. Nah, kemudian terakhir adalah bagaimana seseorang dan di dalam hubungannya itu bisa melihat situasi yang menekan tadi dengan perspektif yang berbeda. Jadi seperti seolah-olah ingin dipersepsikan dengan cara yang lebih netral atau bahkan positif. So yes, all of you deserve to be in a happy and healthy relationship. Berikutnya, ini adalah apa sih hal-hal yang harapannya nih menjadi manfaat atau takeaway yang bisa diperoleh dari teman-teman sekalian ketika mengikuti webinar ini. Teman-teman perlu diingat juga bahwa kita tuh tidak bisa terus-terusan take a relationship for granted, alias ketika menjalani suatu hubungan, kita tidak betul-betul mengerahkan semua effort atau usaha kita agar hubungan itu berjalan dengan baik gitu. Justru jika kita ingin menghargai suatu relasi, kita perlu untuk belajar skill-skillnya. Nah, skill-skill itu yang harapannya akan teman-teman dapatkan melalui manfaat dari webinar ini. Tuh ya. Jadi di antara lain adalah perasaan lebih nyaman dengan diri sendiri dan juga meningkatkan self-esteem serta keberhargaan diri seseorang. Lalu harapannya dengan kita tahu isi webinar ini akan membantu untuk kita gimana sih caranya memberikan dukungan yang tulus dan sesuai dengan pasangan kita. Selanjutnya, di sini juga akan belajar mengenai hal-hal yang membuat hubungan itu terasa sehat, dan itu kiranya kalau dipelajari akan membantu menumbuhkan perasaan dekat secara emosional dan juga trust atau membangun rasa percaya dengan pasangan. Lalu ada juga bagian yang membahas mengenai komunikasi. Dan di dalam part komunikasi tadi, kita akan coba lihat sebetulnya simple tips, tetapi itu bisa membantu agar dalam berkomunikasi bisa lebih lancar, efektif, dan terasa lebih memuaskan. Kemudian secara umum, kita juga bisa membentuk relasi yang lebih sehat, tangguh, dan terasa semakin bermakna. Seperti itu. Oke, nah kita akan masuk saja langsung pada inti dari webinar ini, gitu. It's about healthy relationships. Terkadang kita tahu, gitu, tetapi tidak lantas tahu bagaimana pada prakteknya, bagaimana penerapannya. Jadi harapannya ini menjadi hal yang diingat oleh teman-teman sekalian. Pada dasarnya, if you are in a healthy relationship, kita akan merasa secara psikologis kita tuh didukung supaya kita sama-sama sehat mental. Tidak hanya kita ya, pasangan kita juga sama-sama sehat mental dalam menjalani hubungan itu. Nah, kalau bisa semakin baik lagi, kayak gitu. Dan di dalam healthy relationship itu ada beberapa komponen-komponen ya, yang tidak hanya ini teman-teman, tetapi ini tuh ibaratnya mungkin yang bisa menjadi salah satu acuan aja
Do you have this in your relationship right now? Nah, ini kita coba satu-satu ya. Jadi ada respect yang pertama, dan di sini kaitannya adalah dengan healthy boundaries. Nah, khusus yang poin respect ini dan healthy boundaries, ini nanti akan ada slide-nya tersendiri bahkan. Jadi si respect itu bagaimana kita mengingat bahwa di dalam suatu hubungan itu tetap terdiri atas dua manusia utuh. Jadi tidak baik kalau di dalam hubungan itu jadinya terlalu melebur. Jadinya tidak ada batasan mana sih aku, mana sih pasanganku. Itu kurang sehat ya teman-teman. Jadi coba untuk mulai dengan menyadari respect itu harus selalu ada di dalam hubungan yang sedang kita jalani, dan akan terlihat dari bagaimana kita menjaga healthy boundaries atau batasan personal yang sehat. Yang kedua, ada komitmen. Di dalam berkomitmen, inilah yang membedakan hubungan itu apakah serius, apakah hanya main-main. Karena di sini kita mau coba untuk membangun kepercayaan, dasar dari hubungan. Membangun keterbukaan, apakah jujur dalam berkomunikasi. Itu semua adalah komponen yang membentuk komitmen seseorang di dalamnya, gitu. Tentu saja di luar komitmen yang terkait dengan trust, openness, dan honesty yang ada di situ ya, juga adalah bagaimana seseorang mau terus bertahan, percaya kepada pasangan. This relationship meant well for both of us, gitu. Lalu yang ketiga adalah caring. Ya dong, kan namanya pasangan itu adalah sosok yang paling dekat dengan kita. Bisa dibilang our significant other. Nah, jadi dengan pasangan, harapannya kita selalu bisa saling memberikan atensi, support. Jadi perasaan bahwa kita didukung, kita diperhatikan, itu senantiasa hadir, gitu. Kemudian yang keempat adalah growth. Di sini pentingnya adalah banyak sekali pasangan yang ketika menjalani relasi, inilah mereka tidak terlalu melihat hubungan itu berkembang, tapi ya dijalanin aja. Dengan kata lain, terkadang hubungan itu terasa stagnan atau sangat jenuh gitu ya. Karena di dalam hubungan itu, seseorang dan keduanya gitu ya, dua pasang ini tidak merasa mereka tuh menjadi orang yang lebih baik. Padahal ketika kita memang merasa bahwa pasangan kita itu pasangan yang cocok, sepadan, kita akan pingin ngasih versi terbaik kita terus ke dia. Dengan kata lain, kita mau bertumbuh, kita mau kurangin kebiasaan jelek kita mau coba kuasai hal-hal baru, ilmu baru yang bisa membantu kita untuk menjadi pribadi yang semakin baik. Disinilah aspek growth itu menjadi sangat penting. Kemudian yang kelima adalah equality atau kesetaraan, di mana di dalam hubungan itu ada suatu keseimbangan, balance, di mana ada suatu bentuk kompromi ketika terjadi perbedaan pendapat, gitu. Nah, jadi equality di sini tidak perlu dimaknai terlalu strict ya, seperti apakah sudah pasti pria dan wanita itu harus sama persis perannya. Karena memang di beberapa budaya, unsur equality ini tidak bisa dipandang apple to apple atau plek-plekan sama. Harus disesuaikan lagi dengan konteks kepercayaan dan nilai masing-masing. Tetapi, mudah-mudahan yang bisa ditarik dari kata equality ini adalah ketika dua orang berada dalam relasi, mereka sama-sama merasa bahwa they are equally deserving. Sama-sama layak dan berharga untuk ada dalam hubungan itu, tidak ada yang lebih dimenangkan dibanding yang lainnya. Kurang lebih equality seperti itu, spirit yang ingin dibagikan. Kemudian poin ke-6, ini adalah understand. Learn about each other, atau bagaimana kita dengan pasangan itu, ibaratnya kamulah yang paling memahami aku. Sayangkan kalau ada dalam hubungan di mana kita justru paling tidak merasa dipahami oleh pasangan sendiri. Biasanya itu yang membuat banyak sekali konflik. Jadi, selama kita masih yakin bahwa kita adalah orang yang paling mengenal pasangan kita, that's good, gitu. Semakin lama kita terus semakin memahami pasangan, dan juga ingat bahwa karena kita berdua adalah manusia yang terus bertumbuh, mungkin akan menjadi sosok yang berbeda dalam setahun sampai bahkan 5 tahun ke depan. Proses understanding ini tidak bisa putus begitu saja di tengah-tengah. We always learn something new about ourselves and our partner. Seperti itu, mengenai keys of healthy relationship. Nah, kita sampai pada healthy boundaries yang tadi sudah sempat saya sebutkan di slide sebelumnya. Healthy boundaries atau batasan personal adalah aturan yang kita tetapkan berdasarkan prinsip dan nilai yang kita yakini. Nah, ini penting banget teman-teman ingat,
aturan-aturan ini berdasarkan hal yang kita yakini, bukan orang lain. Karena banyak banget tuh kejadian ketika kita dalam hubungan, kita plek-plekan atau persis mengambil batasan yang orang lain tetapkan, padahal itu tidak match, tidak fit dengan kebutuhan kita, atau bahkan itu berlawanan dengan nilai yang kita pegang. Nah, ini penting. Dan di dalam healthy boundaries itu juga ada tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku yang boleh atau tidak boleh orang lakukan kepada kita. Katakan kayak do's and don'ts kali ya. Kamu boleh memperlakukan aku dengan titik-titik-titik, tapi aku tidak mau di titik-titik-titik. Treatment-treatment seperti ini yang tiap orang tuh butuh pahami betul mana yang dia masih rasakan aman, nyaman, dan mana yang dia sudah tidak rasakan aman dan nyaman lagi. Kita bahas sesuai dengan konteksnya kali ya, supaya lebih tergambar. Contoh-contohnya kayak apa sih? Kita bahas soal waktu dulu, gitu ya. Jadi, di sini ada komponen selalu menghabiskan waktu dengan pasangan. Karena banyak banget tuh pasangan yang ketika sedang dalam relasi, itu jadi sangat mendedikasikan semua waktu yang dia punya untuk pasangannya saja, atau bahkan untuk melakukan hal-hal demi pasangannya saja. Dan ini yang membuat hubungan itu jadi tidak sehat ya, karena jadinya kita tidak punya me time, waktu dengan keluarga, teman, pekerjaan, itu kan juga penting ya buat kita. Jadi kita perlu jaga nih, supaya waktu yang kita miliki itu bisa kita bagi secara proporsional dan pas dengan orang-orang yang penting dan juga hal-hal yang penting dan prioritas bagi kita. Kemudian kita lanjut ke hal kedua, aspek yang kedua, itu adalah mental dan emosional. Nah, bisa dilihat ketika seseorang ada di dalam hubungan yang sehat, maka dia akan menghargai, tadi ya, dia akan menghargai perasaan dan juga nilai-nilai dan keputusan pasangannya. Tetapi jika kita tidak bisa menghargai itu, kita bisa saja memberikan sebuah tekanan atau mungkin rasanya seperti mendesak pasangan. Kemudian hal itu akan membuat mereka merasa berada dalam tekanan atau terpaksa nih untuk melakukan sesuatu buat kita. Nah, itu yang hati-hati banget bisa berkembang menjadi suatu codependency atau ketergantungan yang tidak sehat dalam hubungan. Padahal teman-teman mungkin udah pernah dengar ya yang namanya toxic relationship. Nah, biasanya karena adanya kesulitan nih dalam membatasi diri, terutama di secara mental dan emosional ini, itu bisa saja berkembang menjadi suatu toxic relationship karena di sana tidak ada perasaan menghargai batas dengan pasangan kita gitu. Tapi kalau kita menghargai, maka kita tidak akan memberikan ancaman ataupun misalnya ngambek berlebihan gitu supaya pasangan kita tuh ikutin yang kita mau. Nah, di sini penting banget ya batasan mental dan emosional agar kita tidak berlarut-larut merasakan perasaan negatif ya karena pasangan. Kemudian ada lagi mengenai fisik gitu. Mungkin sesimpel ini ya, kalau batasan fisik. Pernah nggak sih teman-teman dulu ya sebelum zamannya pandemi, itu berada dalam sebuah angkutan umum di mana teman-teman merasa penumpang lain ada yang berdiri terlalu dekat dengan teman-teman. Risih banget rasanya. Nah, pun di dalam hubungan ada yang namanya batasan fisik, di mana biarpun teman-teman ada di dalam suatu hubungan intimate ya, jadi kedekatan yang emosional dengan seseorang, tidak berarti bahwa pasangan teman-teman atau teman-teman sendiri itu bebas bisa melakukan tindakan-tindakan fisik kepada pasangan. Ini hati-hati banget, karena bahkan misalnya kita baru berkenalan dengan seseorang yang baru, dan orang itu sudah nyaman nih untuk merangkul, atau bahkan misalnya mencium, misalkan gitu ya. Itu sangat bisa dimengerti sebagai melanggar batasan personal seseorang. So you really need to pay attention sejauh mana kita secara fisik akan merasa aman dan nyaman dengan pasangan kita, ataupun dengan siapapun gitu ya. Agar kita tidak merasa bahwa kita terancam gitu. Dan terakhir itu adalah materi. Materi ini kadang dikaitkan dengan aspek finansial juga gitu ya. Jadi pernah tidak mendengar bahwa di dalam hubungan itu apa yang kita punya itu terkadang bisa mudah sekali diakses oleh pasangan ya, karena kita tidak perhitungan ya, kadang kita kasih aja semua yang kita punya ke pasangan kita secara materi atau keuangan.
Tapi yang berkembang itu adalah ketika terlalu attach di dalam hubungan tertentu, kita jadi tidak lagi melihat batasan. Ini hartaku atau ini hartamu? Ini harta kita bersama, misalnya seperti itu. Padahal bisa jadi hubungannya itu belum suami istri, belum ada keterikatan yang sifatnya komitmen. Tapi kita sudah bisa mengakses atau diakses secara materi dan finansial oleh pasangan. Itu yang harus kita jaga dengan baik, jangan sampai kita jadi seperti membiayai atau menafkahi hal-hal yang kita tuh tidak berkenan melakukan itu. Kurang lebih kayak gitu. Untuk healthy boundaries, semoga penjelasan saya mengenai hubungan yang sehat sampai specifically healthy boundaries ini bisa dimengerti oleh teman-teman sekalian. Ini adalah akhir dari bagian 1. Sampai ketemu di bagian berikutnya.